GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Dani Pedrosa, uji Marquez pakai GP23 tapi bisa imbangi GP24 di race MotoGP Jepang 2024. Marc Marquez langsung bilang begini. Pembalap Spanyol Marc Marquez meraih tempat ketiga yang penting di Grand Prix Jepang, yang diadakan di sirkuit Motegi. Usai balapan, Marquez mengomentari DAZN tentang kesulitan fisik yang dialaminya sebelum tes. Pembalap Spanyol itu tidak dalam kondisi terbaiknya karena beberapa masalah kesehatan pada malam sebelumnya. Sebelumnya, saat balapan, dengan adrenalin, paracetamol, dan kafein, komentar Marquez mengacu pada cara dia menghadapi situasi tersebut. Kemudian penurunan akan terjadi selama 2 atau 3 jam. Tapi, hey, ini merupakan perlombaan mental yang intens, terutama karena tidak gagal. Bagi Marquez, balapan bukan hanya tantangan fisik, tapi juga tantangan mental, karena dia tahu dia tidak boleh melakukan kesalahan. Dia membandingkan tes tersebut dengan balapan rally, di mana setiap gerakan berarti dan kesalahan apapun bisa berakibat fatal. Itu adalah tipe rally, 1 lawan 1, tidak gagal, berusaha untuk berada di sana, konstan, mungkin membosankan bagi penonton. Tapi di sirkuit ini, saat mendekatinya, sangat sulit untuk menyalip, jelas sang pembalap. Meski terlihat kesulitan untuk menyalip di trek Motegi, Marquez menyoroti lap pertama sebagai balapan yang paling seru. Yang paling lucu, lap pertama berlangsung intens. Kami keluar bersama Jorge dan Miller karena saya memiliki lap yang bagus, jelas Marquez merujuk pada ketatnya persaingan yang dialaminya di awal balapan. Dia juga menunjukkan bagaimana pembalap pertama membuat jalan, sehingga lebih sulit untuk menyalip sejak lap pertama. Setelah 2 lap pertama berlalu, Anda akan mengantri dan sangat sulit untuk menyalip di sini, tambahnya. Balapan tidak hanya seru dari segi persaingan, tapi juga teknis. Marquez menghadapi beberapa masalah mekanis, terutama pada rem, yang mempersulit performanya di beberapa lap pertama. Dani Pedrosa, mantan rekan setimnya dan legenda sepeda motor, memuji penampilan Marquez usai balapan. Pedrosa menyoroti sulitnya mengatur balapan dari belakang di sirkuit yang rumit. Marquez pun tak segan-segan mengakui kalau dirinya mengalami masalah pada rem. Memang benar lap pertama bersama grup sepertinya ada masalah rem lagi dan sangat sulit di sana. Anda harus mengambil banyak risiko dan apa yang akan terjadi saat pengereman sedikit tidak dapat diprediksi, jelas sang pembalap, seraya menyoroti bahwa pada lap pertama ia mengalami kesulitan dalam melakukan pengereman di tempat yang diinginkannya, sehingga membuatnya kehilangan beberapa posisi. Namun, setelah remnya ditingkatkan, ia mampu mempertahankan kecepatan tetap. Setelah angin kencang berlalu, saya kira suhunya sedikit turun dan saya merasa jauh lebih baik dan saya mulai konsisten, namun 2 kondisi pertama sudah jauh, tambah Marquez. Meski Marquez berhasil mempertahankan posisi ketiganya, ia tahu bahwa dirinya masih jauh dari masa-masa pemuncak klasemen, namun ia tidak menutup kemungkinan bisa bertarung jika semuanya berjalan sempurna di balapan berikutnya. Jika kita mengatur segalanya, dengan sempurna, kita bisa bersama mereka, tapi kita tidak punya kemampuan untuk memulihkan waktu mereka karena mereka melaju sangat cepat, akunya. Selain masalah mekanis dan teknis, Marquez melakukan kesalahan kecil di tikungan yang membuatnya kehilangan waktu. Saya melakukan kesalahan itu di tikungan pertama, di mana saya melebar, dan di sana saya benar-benar mendedikasikan diri saya untuk mengaturnya, komentar pembalap yang juga khawatir dengan tekanan Enea Bastianini di lap-lap terakhir. Bastianini membuatku takut pada lap-lap terakhir itu, tapi kami mampu menahannya, tutup Marquez. Jorge Martin melakukan comeback hebat dengan finish kedua di MotoGP Jepang. Jorge Martin memulai dari posisi ke-11 di grid di Grand Prix Jepang. Namun, pembalap Pramac Racing itu membuat start luar biasa yang memungkinkannya menempati posisi ke-6 pada tikungan pertama. Sedikit demi sedikit, ia menyalip para pembalap, juga melakukan double overtaking terhadap Marc Marquez dan Enea Bastianini. Hasilnya adalah posisi kedua yang memungkinkannya meninggalkan Motegi dengan tetap menjadi pemimpin tim. Martin sangat puas dengan hari Minggu, seperti yang dikatakan oleh kolaborator kami, Manuel Pecino, dari Paddock Jepang. Hanya melihat hari Minggu, ini adalah hari Minggu yang luar biasa. Namun menurut saya, sebagai akhir pekan, hal ini dapat ditingkatkan dalam beberapa aspek, terutama kualitasnya. Saya jelas senang berada di posisi kedua, karena keluar dari 11 sangat sulit untuk mencapai posisi kedua. Saya melakukannya dengan cukup cepat, dan ketika saya berada di sana, saya melihat bahwa saya mempunyai peluang untuk menang. Saya telah mencoba sampai akhir, tapi oh baiklah.
Saya telah menggunakan seluruh kemampuan saya hampir mengalami kecelakaan dengan 3 lap tersisa, yang telah mengkondisikan saya untuk berhenti berusaha dan puas dengan detik ini pada akhirnya. Dari 10 lap tersisa, itu adalah momen kejayaan saya. Saya merasa sangat baik, saya melihat Pecco juga memanjat tembok dan saya melihat pilihan untuk sampai ke sana. Tapi saat Anda mendekat, tekanannya naik, ban depan mulai rusak. Segalanya menjadi sangat sulit di trek jenis ini, baik stop maupun go membutuhkan biaya lebih banyak. Saya berusaha sampai akhir, saya senang karena sebelum balapan saya banyak keraguan, saya sangat gugup, dan saya berhasil. Merupakan tantangan besar hari ini untuk memulai dalam posisi 11 dan mampu finish kedua, jadi saya mencapainya. Awalnya tidak seperti kemarin, itu jelas. Tapi saya dengan cepat menemukan tempat saya di tikungan pertama. Saya memiliki Mark, yang memberi jalan untuk 2 tikungan lagi, dan kami mampu melewati Vinales dan Morbidelli. Dan memang benar aku telah melihat sedikit kekacauan antara Enea dan Binder, dan sudah ada 2 dari mereka yang bertarung di tikungan 10. Jadi saya tahu Mark akan mengerem lebih cepat, jadi saya naikkan dia ke motor. Enea juga bergerak agak jauh, saya memanfaatkan umpan 2 kali dalam tendangan sudut, dan saya mendapatkan Binder, yang menurut saya paling rumit. Namun dengan jatuhnya Acosta, dia juga melakukan kesalahan. Saya juga harus menggunakan banyak karet untuk menyalip Binder, dan saya pikir itu berdampak pada saya nanti dalam pertarungan dengan Pecco. Yah, kami harus banyak bekerja pada detail jalur, manuver, akselerasi. Bagaimana Enea melakukannya, bagaimana Mark melakukannya, bagaimana Pecco melakukannya. Yang jelas kemarin saya melihat beberapa hal pada Mark mengenai map yang telah saya modifikasi untuk hari ini. Kenyataannya adalah dia mendapatkan cengkeraman yang baik pada motor ini, dia mengatur ban dengan sangat baik, terutama saat kami menggunakan ban soft di sprint, dan saya harus melakukan sesuatu sekarang untuk hari ini. Mari kita lihat, bersikap realistis, bersikap dingin, datang dengan opsi yang sudah saya tanda tangani, karena itu berarti setelah 3 balapan di Asia kami masih imbang. Maka itu berarti kami berdua telah melakukan pekerjaan dengan baik. Saya lebih suka tiba seperti ini daripada tiba tanpa pilihan. Tentu saja saya akan mencoba memberikan 100% kemampuan saya akan mencoba memenangkan balapan, saya akan mencoba untuk tetap berada di depan Pecco sebanyak yang saya bisa untuk tiba di Valencia dengan sedikit keunggulan. Tapi jika tidak, saya akan menandatanganinya. Klasemen sementara MotoGP usai GP Jepang 2024. Pembalap Spanyol, Jorge Martin masih bertahan di puncak klasemen sementara usai MotoGP Jepang. Rider satelit Prima Pramac Racing itu kini memimpin kejuaraan dengan total 392 poin atau unggul 10 angka. Pembalap Italia, Francisco Bagnaia, Ducati Lenovo, semakin mendekati posisi kedua dengan membawa 382 poin. 3 besar dipertahankan pembalap Italia lainnya, Enea Bastianini, Ducati Lenovo, dengan 313 poin. Sementara pembalap Spanyol, Marc Marquez Gresini Racing, masih tertahan di posisi keempat dengan 311 poin. Pembalap Afrika Selatan, Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing, menutup 5 besar dengan 183 poin. Berikut klasemen sementara MotoGP usai GP Motegi, Jepang 2024.